Rahayu, Sugeng Dalu, selamat malam. Terima kasih saudaraku eh, masih mengikuti channel saya. Jadi saya hari ini ingin membahas bagaimana rezeki itu bisa datang dengan sendirinya. Kemarin bulan lalu saya diundang dalam sebuah workshop yang diadakan di Tawangmangu, Solo. Kebetulan mentornya adalah guru, sahabat, dan saudara saya, kakak saya. Perkenalannya itu tahun 2000, 2003, 2004 ya, mungkin sekitar hampir ya 15 tahun lebih saya berkenalan dengan beliau. Jadi saya ingin mencoba berbagi pengalaman bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Pengalaman saya itu ada beberapa ya, kurang lebih itu sekitar 5 untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama adalah tahun 98, ketika itu saya ingin merintis sebuah usaha yang saya mulai dari nol, kemudian saya baru bisa bangkit tahun 2000-an. Kemudian tahun 2006, yaitu ketika saya mau merintis lagi di kota baru, karena saya setelah menikah saya keluar kota di sebuah kota di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah tahun 2010, yaitu ketika saya mau merintis di Jogja. Kemudian yang keempat adalah melanjutkan pekerjaan di Jogja karena suatu hal saya harus memulai dari nol lagi. Dan yang kelima ini adalah ketika saya sulit sekali untuk berkembang karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Meskipun dari pengalaman-pengalaman itu, tapi ada satu teman yang mengingatkan saya ketika saya minta tolong sama beliaunya. Beliau hanya berkata, maaf, saya nggak bisa menolong kamu, karena yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Itu saya ingat betul bahwa memang benar, dan saya akhirnya kembali kepada kemampuan diri kita sendiri. Kala itu memang teman sedang banyak proyek, bahkan mungkin dari sisi material atau finansial cukuplah untuk menolong gitu. Tapi beliaunya itu mengatakan yang bisa menolong kamu adalah diri kamu sendiri. Itulah yang membuat saya sadar akan jati diri kita sebenarnya, siapa kita sebenarnya. Dan ada beberapa teman ketika saya istilahnya mencoba untuk melamar pekerjaan kepada teman-teman yang memiliki perusahaan, semuanya menolak. Dan mungkin takdir atau apalah, mungkin saya ini sebagai seorang entrepreneur, artinya usaha sendiri. Nah, saya akan mencoba menjelaskan yang terakhir aja dulu. Ketika saya benar-benar saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, meskipun punya pengalaman 4 kali saya bangkit, tapi saya seperti kayak tertutup pikiran saya karena sesuatu hal nggak tahu, karena masih ada emosi atau apapun ya. Jadi ketika itu saya memang benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya harus ngemis pekerjaan ke sana kemari. Tapi saya terima kasih kepada sahabat saya itu. Dia hanya mengatakan yang bisa menolong dirimu adalah dirimu sendiri. Langsung saya kembali kepada ingatan saya. Memang benar bahwa yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri.
Bagaimana caranya? Kan gitu. Saya masih ingat ketika itu tahun 2013. Kala itu saya jatuh yang keempat ya. Itu saya karena saya kerjasama dengan teman ya. Kemudian teman nggak begitu komitmennya, akhirnya saya lepas dari teman, akhirnya saya usaha sendiri dan saya mengatakan pada diri saya sendiri. Saya ingat betul ketika itu istri mengajak saya untuk pindah ke Medan, karena waktu itu memang saya tidak mungkin pindah-pindah lagi, capek saya gitu. Kemudian saya mengatakan kepada istri saya bahwa sabar, tunggu dulu, karena saya yakin tanaman saya pasti akan bermunculan. Nah, ingat saya Pak, jadi akhirnya menjadi ingat bahwa semua yang terjadi itu ada catatannya. Jadi tidak akan pernah hilang ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Dan yang bisa menolong adalah perbuatan kita, baik kepada orang, baik kepada siapapun. Itu yang akan menolong kita di suatu saat nanti ketika kita merasa atau ada kesulitan. Jadi saya ingat betul, akhirnya dalam waktu tahun 2013 itu saya bisa bangkit lagi dalam tempo 2 bulan. Ketika saya mengucapkan itu, bermunculan pekerjaan-pekerjaan itu datang silih berganti. Dan yang 2017 itu juga gitu. Ketika itu saya benar-benar saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya sadar bahwa saya yakin rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Bagaimana caranya kan gitu. Nah, saya akan sedikit berbagi bahwa Tuhan, apapun sebutannya itu sama, apapun agamanya pun tetap sama. Jadi begini, Tuhan tuh memberikan kita alat untuk komunikasi dengan ciptaannya. Manusia itu diciptakan dengan segala sesuatu sistem yang sangat canggih. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan sang penciptanya. Nah, saya ingat betul, mungkin video saya yang dahulu pernah ada namanya sedulur papat lima pancer itu ya. Jadi diri kita ini sebenarnya ada 4 bagian: raga, pikiran, rasa, dan jiwa. Nah, saya menggunakan keempat bagian ini untuk komunikasi dengan Tuhan, bagaimana supaya rezeki itu saya bisa datang dengan saya. Karena keterbatasan kala itu saya tidak mungkin saya harus keluar dari rumah, karena ketika saya keluar dari rumah itu pasti mengeluarkan biaya yang tidak mungkin saya memilikinya. Jadi saya hanya duduk. Ketika itu orang tua saya, ibu saya mengatakan, coba kamu cari pekerjaan di Jakarta, barangkali ada teman-teman bisa menolong kamu. Saya katakan tidak, karena rezeki nanti itu akan datang dengan sendirinya. Ya bagaimanapun juga ketika orang yang tidak memiliki keyakinan itu ya bullshit, omong kosong kan gitu. Tapi saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, apapun agamamu. Bahkan disebutkan dalam semua agama, kitab-kitab apakah itu menyebutkan bahwa sangat gamblang bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Saya yakin bahwa ketika ada suatu entah apa dari agama mana itu, pertolonganku tepat pada waktunya datangnya. Nah, itu salah satunya. Aku seperti apa yang kau minta. Nah, gitu. Ada lagi misalnya apa ya istilahnya, maaf suara mengganggu. Anjingnya banyak sekali. Ada satu kata yang membuat di Jawa ya, sakit teling ambek tanwiyarta dadi kapitut, itu sama dengan
eh, istilah yang lainnya, maka pertolongan itu akan datang. Jadi banyak orang bisa berdoa, banyak orang bisa sembahyang, bisa apapun melakukan peribadatan pun, tapi kadang kepasrahan atau kerelaan ketika kita menjalani hidup itu memang diperlukan supaya mempermudah kita untuk mendapatkan atau meraih keinginan kita satu persatu. Tidak bisa apa yang namanya instan semuanya itu brek gitu, nggak bisa. Jadi melalui proses. Saya memiliki cita-cita yang mungkin belum tercapai, tapi proses itu selalu saya syukuri. Ketika saya harus jatuh, saya ikuti dengan penuh kerelaan bahwa inilah hidup, inilah karma, inilah perjalanan saya. Jadi begitu jatuh, kemudian saya bangkit lagi dengan mudah, karena kita sadar bahwa kita rela menjalani kehidupan itu. Awalnya memang sulit ketika kita mengalami suatu ketidak apa ya namanya, ketika kita ditipu kan merasa saya yang paling benar. Itu hal yang wajar sebagai manusia, tapi itu yang akan menghambat kita ketika kita ingin mendapatkan kalau mujizat lagi atau hidayah lagi atau anugerah lagi kan gitu. Makanya kita berserah diri, pasrah. Tapi usaha itu mungkin karena usaha saya itu nggak memungkinkan untuk raga ini untuk bergerak. Saya hanya memiliki kemampuan pikiran, jiwa, dan rasa saya untuk menggerakkan itu. Karena untuk menggerakkan badan saya ini saya harus menggunakan uang, sedangkan saya itu tidak memiliki uang untuk mendapatkan itu pekerjaan, karena saya bekerja sebagai arsitek atau pemborong. Saya design and build, jadi istilahnya untuk ketemu orang itu pasti saya akan mengeluarkan biaya untuk ngopi kan gitu. Bagaimanapun juga butuh biaya, tapi saya nggak bisa. Makanya saya hanya mengandalkan kekuatan pikiran, kekuatan rasa, dan kekuatan jiwa. Bagaimana caranya? Nah itu kan kadang seperti yang video sebelumnya itu kan saya jelaskan bahwa ada 4 bagian daripada diri kita tadi. Bagaimana cara kita mengolah pikiran kita, bagaimana cara kita mengolah raga kita, bagaimana kita mengolah jiwa kita, bagaimana mengolah rasa kita. Nah, semua itu terjadi karena kebiasaan. Yang mudah itu ketika kita selalu sering kalau di dalam yang populer, bahasa populer itu meditasi. Itu sama mengolah keempat elemen tadi itu. Atau yoga itu sama mengolah itu semua. Karena keempat itu ketika kita sudah terbiasa, maka apa ya istilahnya, ketika kita berjalan pun sama seperti kita bisa melakukan tadi itu. Jadi semacam istilahnya kayak gini, bisa karena terbiasa, iso karena bisa kulino kan gitu. Jadi istilahnya karena kebiasaan akhirnya menjadi bisa. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang sedang merasa kesulitan karena pandemi ini atau karena kondisi ini, tetap semangat, pasti ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan mengolah keempat bagian elemen dari diri kita tadi dengan cara meditasi, maka rezeki itu akan datang sendirinya. Kalau nggak percaya, buktikan dulu aja. Saya sudah membuktikan beberapa kali. Saya
jatuh itu selalu saya meditasi, ya, saya ya dengan cara saya sendiri, karena tipikal orang itu pasti berbeda, bisa dengan video atau apapun. Kadang mengolah nafas itu juga bisa untuk membangkitkan jiwa kita supaya komunikasi dengan Tuhan itu bisa langsung lancar gitu. Itu bagian daripada komunikasi antara sang pencipta dan ciptaannya. Itu kita bisa mengolahnya dengan lebih baik. Kira-kira seperti itu saudaraku. Barangkali nanti ada pertanyaan atau kesulitan tentang apapun, cantumkan di kolom komentar, katakan, nanti saya akan mencoba membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan mencoba berbagi pengalaman seperti itu. Terima kasih saudaraku. Selamat malam. Santi, santi, santi. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru.